Siap. Memulainya gampang sih teman-teman. Memulainya gampang. Sekarang apalagi di era digital ini banyak sekuritas yang sudah membuka pendaftaran secara online gitu ya. Kemudian juga bisa daftar juga banyak kok sekarang kita follow Instagramnya sekuritas aja udah banyak sekali sekolah pasar modal gratis yang di situ sekaligus ada cashback buat register atau buat free account ya opening account pertama itu kita bayar 100.000 tapi balik lagi 100.000 sebagai deposit awal. Banyak sebenarnya sekarang itu lebih masif karena bursa dan OJK itu sudah sangat masif untuk sosialisasi. Dan itu juga mungkin yang akhirnya mendongkrak literasi dan mendongkrak inklusi juga ya, mendongkrak pemahaman masyarakat terhadap. Sekarang kan banyak orang yang penasaran tentang saham, mulai banyak ibu-ibu juga mulai nanya-nanya gitu kan, ibu-ibu muda atau misalnya calon ibu-ibu atau mahasiswa itu udah banyak yang mau belajar saham sekarang. Beda kasus dengan saya dulu. Kalau dulu kan saham itu seolah barang yang mahal Kak. Saham itu seolah-olah instrumen yang hanya orang kaya aja gitu. Nah, maka saya mematahkan paradigma itu. Maka saya selalu bukan gimmick ya, saya membawa jargon itu dari belantara untuk Nusantara. Dari belantara untuk Nusantara. Sekarang udah dunia gitu. Kenapa? Karena alhamdulillah kita diundang di Oman, di Turki, di negara-negara luar gitu. Jadi padahal di runningnya atau di idenya itu muncul dari perjalanan saya dari rumah ke sekolah yang melewati berbagai hutan gitu. Jadi ide-ide tentang syariah saham itu munculnya ketika saya jadi sebagai seorang guru yang harus pakai motor tiap minggu bolak-balik gitu dari kampung ke gunung. Di situ muncul saya gimana ya bisa berkontribusi, saya bisa membuat, akhirnya saya bikin website syariah saham gitu. Jadi istilahnya daripada mengutuki kegelapan lebih baik ambil lilin dan nyalakan gitu kan, katanya gitu sendiri. Daripada mengutuki ketertinggalan kita dibanding negara lain, lebih baik ambil handphone dan daftar sebagai investor. Karena menjadi investor itu kita membantu negara, membantu perusahaan yang ada di kita juga. Kan kita patut bangga dengan itu. Dan kita juga dapat keuntungannya dari pergerakan harga sahamnya atau dari dividennya gitu. Kalau yang trader misalnya dapat dari capital gain atau selisih harga jual dengan beli, sementara investor dapat dari dividen. Jadi kita dapat saling menguntungkan. Dan Indonesia itu salah satu bursa saham yang menguntungkan dalam 10 tahun terakhir. Tapi yang dapat paling gede orang asing. Sampai kapan kita mau teriak anti asing, tapi kita juga membiarkan asing mengeruk terus bahkan di bursa. Jadi saya itu orangnya antitesis ya. Orang bilang kita harus gini ya. Saya bilang kalau Anda ingin menguasai hajat hidup orang banyak, beli dong sahamnya, kemudian dividennya juga kita nikmati. Secara tidak langsung kan itu juga membuat kita menikmati di negeri sendiri. Gitu. Nah ini yang orang belum masuk. Orang lebih impulsif ketika harus misalnya boikot produk ABCD gitu. Itu lebih ramai gerakannya ketimbang yuk beli Indonesia gitu. Yuk beli produk perusahaan yang ada di Indonesia. Bagi saya itu bentuk dari satu sisi bentuk syiar Islam juga, dan di sisi lain juga bentuk nasionalisme kalau bagi saya pribadi ya. Jadi saham itu bagi saya bukan sekedar cari untung, tapi kita juga cari berkah dan mencintai lah apa yang sudah Allah berikan ke kita, mensyukuri. Masya Allah, saya totally buy in lah ya. Saya totally buy in dengan saham. Maksudnya saya udah denger dengan dengan jadi investor gitu. Maksud saya udah lama dengar tentang segala macam bicara tentang saham lah, tentang forex lah gitu, udah lama gitu ya. Tapi format di kepala bahwa ternyata kalau kita melakukan ini itu sebenarnya itu part of usaha kita buat asing jauh-jauh deh, biar kita deh gitu ya. Selama ini kan saya pikir cuman buat keuntungan kita sendiri gitu ya Mang ya, selama ini saya pikir. Ternyata betul. Kita gerakan buat kita sungguh-sungguh tuan gitu di negara kita sendiri. Di negeri sendiri gitu. Baik. Iya, kan? Mang, ada pertanyaan. Ini tadi ada yang nanya nih, suruh cerita tentang bandarmologi. Kayaknya ini udah kelas advance. Sebentar ya Mas, antri dulu ya Mas ya, bandarmologi ini. Saya kan pernah diceritain jadi deg-degan soalnya. Nanti dulu sebentar. Iya, betul. Yang basic banget gitu ya. Nah, kalau soal investasi di saham, investasi di forex, dan investasi di reksadana, boleh nggak Mang diceritain ini bedanya sama kira-kira kalau ngeliatin profil resiko yang bagaimana yang cocok sama yang mana gitu? Oke, makasih Kak, pertanyaan menarik. Jadi kalau saya sih gini teman-teman, paling mudah mengukur risiko itu pertama usia. Jadi
kalau ada orang yang gengsi nyebut usia, tapi di investasi harus jujur dengan usia. Kalau ditanya, Mang usia Mang Hamsi berapa? Saya bilang sekarang 40 tahun gitu. Makanya saya bilang dari usia kenabian gitu. Saya udah mulai menggua gitu, mulai bertapa, bertahanus gitu ya, menyepi dari keramaian gitu. Saya udah merasakan lah hiruk pikuknya bursa, saham, kehidupan, kepegawaian semuanya. Sekarang saya sudah berpikir lagi bagaimana berbuat lebih baik dan lebih banyak kan seperti itu. Mungkin akan berbeda pandangan ketika saya diajak ngobrol 10 tahun, 20 tahun yang lalu dengan sekarang. Tapi yang terpenting adalah ketika kita bicara investasi yang akan, dan itu pasti ditanya. Kalau teman-teman daftar sebagai nasabah di satu sekuritas atau di satu asset management ya untuk reksadana, pasti di awal ditanya usia Anda rentangnya berapa. Nah, kemudian karena semakin, mohon maaf, semakin tidak muda, saya nggak nyebut tua ya teman-teman, semakin tidak muda usia, ya kan orang suka gengsi disebut tua gitu. Padahal tua itu gagah, pernah muda, tapi yang muda belum tentu tua. Belum tentu tua, betul. Keburu meninggal maksudnya. Saya bukan ngedoain ya, tapi kadang seperti itu. Nah, istilahnya ketika kita ngukur usia, nah usianya berapa nih? Kan? Itu risiko udah mulai itu terbongkar. Kalau usia di atas 50 ya tidak disarankan di saham. Yang kedua, setelah usia adalah ketahanan risiko. Misalnya dikasih uang 10 juta setahun, siap rugi berapa? Pertanyaan gitu kan, siap rugi berapa? Emang saya nggak mau rugi sepeser pun. Saya siap rugi 10%, saya siap rugi 25% karena saya jangka panjang. Itu kan jawaban itu akan akhirnya di angket kuesioner itu muncul di bawahnya tipologi atau profil investor, risk profile. Misalnya konservatif, moderat, agresif, defensif, super agresif kalau ada ya gitu. Dan itu ini ada alokasi. Misalnya kalau yang orangnya konservatif, sahamnya cuma 10%. Gitu. Banyaknya di pasar uang gitu kan. Kemudian reksadanya sekian persen, obligasinya sekian persen. Kemudian jadi dibagi 3 aja secara umum investasinya. Pertama pasar uang, kedua fixed income atau surat utang, ketiga adalah efek ekuitas atau saham. Ya. Nah itu dipengaruhi oleh tipologi risiko tadi. Kalau yang moderat bisa seimbang semuanya 30 misalnya. Kalau yang agresif sahamnya lebih banyak. Makanya kalau saya ditanya Emang risikonya apa? Saya pribadi sih super agresif. Karena 95% lebih di saham. Dan sisanya pun reksadana saham. Jadi sampai hampir saya tidak punya obligasi Kak. Saya nggak punya obligasi. Kalaupun ada kas itu sebelum dibelikan saham aja. Kalau nanti udah jadi saham lagi. Jadi kalau saya ngomongin saham itu bukan sekedar materi yang buat gimmick gitu. Karena saya emang sehari-hari hidup dengan saham. Jadi ngomongin saham ringan itu karena ya kita hidup dengan itu, menderita sama-sama dengan itu, berbahagia sama-sama dengan itu. Jadi saham bukan lagi soal masalah untung rugi bagi saya. Karena bagi saya trader atau investor sejati itu bukan ngejar untung rugi saja gitu, tapi untung rugi sudah terasa tawar, tapi ada perasaan di situ sudah merasa hidup dengan itu aja. Gitu. Santai aja menghadapi pasar. Bagi saya seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi, kalau bingung misalnya menentukan risiko paling dengan tadi kuesioner gitu ya, kita milih kemana gitu, cocoknya yang mana, dan setelah itu muncul ada juga rumus gini Kak, ada rumus 100 min usia. Jadi kalau saya nih tadi ya contohnya 100 min 40 berarti 60. Nah 60 itu angka 60 itu adalah 60% maksimal di porto yang berisiko tinggi. 60% di portofolio saham lah secara singkatnya gitu. Jadi kalau saya punya alokasi investasi misalnya gini, saya punya gaji katakanlah 10 juta misalnya, seorang punya gaji 10 juta. Kemudian alokasinya itu biasanya gitu 50 30 20 ya. 50 untuk biaya hidup, 30 untuk utang atau tagihan, 20 buat invest gitu. Nah, yang 20% investasi misalnya 2 juta tadi ya. Nah, 2 juta ini maksimal 60% di saham. 1.200.000, nggak boleh lebih. Gitu. Itu untuk usia, itu rumus 100 min usia. Makanya kenapa jadi, kalau masih muda 100 min usia. Kalau misalnya betul, 100 min 20 misalnya. Kalau masih 20 tahun masih mahasiswa, ya 100 min 20. 80% boleh di saham. Di saham boleh. Kalau misalnya yang udah 60 tahun, 40% maksimum di saham. Jadi cuma 800.000 dari totalnya. Kemudian tadi ditanya, reksadana, forex dengan saham mana? Kalau saya kategorikan gini. Bedanya gini. Saham itu kan kepemilikan. Jadi kita beli surat kepemilikan suatu perusahaan. Jadi kalau kita beli saham berarti kita menjadi pemilik perusahaan itu meskipun porsinya 0,00 sekian persen. Kalau reksadana sebenarnya reksadana itu adalah kita berinvestasi tapi tidak langsung. Jadi gini, ilustrasinya supaya mudah nih.
kalau Kak Fani mau makan nasi goreng, pilihannya dua. Pesan GoFood ke nasi goreng, jangan disebut merek ya. Pesan itulah semacam itu, Iya, karena saya ojek, nggak ojek, ojek. disponsori GoFood kan. Gimana dong kalau nggak boleh disebut mereknya? Agak susah ya. Aduh, teman-teman putus nggak sih? Di saya putus ini. Aduh, ini di komen malah pada ribut aja. Fansnya Mang Amsi ribut. Aduh, putus nggak teman-teman? Maaf ya, di saya kok putus. Mang Amsi kalau nggak putus boleh dilanjutin aja. No Penda, kalau nggak putus tolong bantuin. Ya, Mang Amsinya putus. Sebentar, oke. Mohon bersabar ya, ini ujian. Ini anak muridnya Mang Amsi pada sibuk di komen semuanya. Sebentar, saya invite lagi Mang Amsinya, oke? Sebentar, sebentar. Main salah-salahan, ayo. Putus ya. Kenapa ya? Enggak tahu lah, namanya sinyal Mang nih, salah satu yang tidak bisa Betul. dikontrol ya. Iya, tadi apa ya? Saya lupa. Sampai reksadana Bedanya ya. baru sampai Reksadana. ngomongin reksadana sama saham. Kalau yang satu mau beli nasi goreng, Korek. ya gimana itu tadi? Nah, jadi pilihannya cuma dua kan. Mm-mm. Kapan nih beli ke tukang nasi goreng atau kapan nih Mm-mm. buat nasi goreng sendiri Oke. gitu. Risikonya kan kalau buat nasi goreng sendiri mungkin nanti ada kritik dari Mas Anton gitu, enak atau enggak gitu kan. Karena kita nggak beri, tapi gini, kalau beli nasi goreng itu kan kita udah nyerahin aja uangnya nih berapa ya, nasi goreng di Jakarta berapa ya, di Cianjur itu 10.000 dapat deh. Misalnya 20.000 Waduh. deh, Mm-mm. 20.000 ya, 20.000 nih. Ya, Itu kan kita nggak terima jadi. oke. Yang ngolahnya itu nasinya, bumbunya, ayamnya, sayurnya itu ya tukang nasi goreng. Oke. Nah itu reksadana. Kita Oh, bayar. Jadi reksadana itu orang. nasi goreng, kita itu investor, pembeli, penjual nasi goreng itu manajer investasi. Gampangnya Oke, gitu. oke. Nah kalau saham itu berarti kita beli tomatnya, nyediain nasinya, manasin tungkunya, kemudian goreng, bumbunya bikin sendiri, gitu. Enak atau enggak masalah, yang penting kita nikmatin. Nah itu adalah kita langsung terjun di saham, beli saham langsung. Nah, jadi dua-duanya masih kelebihan kekurangan. Kita bikin Nah, nasi goreng sendiri ya, kita bebas-bebas aja, mau rugi mau enggak nggak masalah gitu kan, karena buatan sendiri, mau enak mau enggak, mau dikritik atau enggak ya buatan sendiri. Tapi kalau oke. nasi goreng kita beli, berarti kita sudah menyerahkan, memandatkan ke manajer investasi, terserah Anda, terserah Bapak, Ibu mau dibelikan di mana, kita ikut aja. Yang penting kita. Nah, kemudian yang kedua, kelebihannya reksadana, uangnya bisa lebih murah. Misalnya ada reksadana yang mulai dari 10.000, 50.000 gitu kan. Tapi kalau saham kan, kalau beli misalnya saham Unilever misalnya itu minimalnya harus 700.000 gitu. Kalau beli United Tractors harus 2 juta misalnya. Jadi kan gitu, ada minimalnya 2 juta. Tapi kalau reksadana itu 10.000 atau 100.000 itu udah bisa dapat berapa saham. Karena ngitungnya bukan saham tapi unit penyertaan. Nanti mungkin lebih detailnya Jangan bisa dipelajari ya. Nah, satu lagi forex tadi ya. Ya. Nah, kalau saya forex, kenapa saya nggak masuk investasi? Nah, Karena forex itu dasarnya adalah alat tukar. Ini satu mazhabnya dengan kripto lah, aset digital currency yang lagi rame sekarang kan, cryptocurrency, kemudian forex. Nah makanya di Indonesia pasarnya beda teman-teman. Jadi kalau saya ditanya, emang kenapa sih Mam sih nggak ikut ngebahas forex, nggak ikut ngebahas kripto gitu, karena itu beda kajian. Pertama dari sisi ini forex dan kripto itu pasar uang gitu, komoditas. Kalau saham itu pasar modal. Saham dan reksadana itu belinya di bursa efek atau di manajemen investasi di bawah Kementerian Keuangan dan OJK. Sementara komoditas, forex, cryptocurrency itu di bawah Bapepti, Bursa Berjangka dan Kementerian Perdagangan. Jadi kementeriannya juga udah beda. Peraturannya di Indonesia berbeda. Makanya kenapa Majelis Ulama Indonesia yang terbaru 1 Januari kemarin, saham udah jelas halal haramnya, udah jelas fatwanya halal. Tapi kenapa kripto dan forex itu fatwanya haram kalau dijadikan investasi? Nah, karena kalau kita kaji lagi secara fatwanya, ini mungkin bisa berbeda. Dan, emang di Arab kok dihalalin? Oh, ini ya itu kan MUI Arab. Beda cerita.
Di Arab itu lebih longgar loh saham syariahnya dibanding di kita gitu. Jadi nggak semua yang berbau Arab jadi kita harus nerima karena bisa Betul. saja landasannya berbeda gitu. Apa Iya. namanya metodologinya berbeda, keadaan masyarakatnya berbeda, kebutuhan pasarnya berbeda. Nah, ketika yang diberlakukan di kita adalah yang diakui sebagai komisi fatwa tertinggi adalah Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, ya kita ambil di situ. Misalnya Iya. forex itu hanya boleh untuk alat tukar, nggak boleh buat spekulasi. Nah itu kan udah clear. Kripto boleh sebagai alat tukar, tapi kalau investasi lebih dominan gararnya ketimbang investasinya. Kenapa? Simple pertanyaannya. Kalau saya beli Unilever, saya bisa temukan Pepsodent di kamar mandi. Kalau saya beli CBP, saya bisa temukan minyak goreng Bimoli misalnya di kamar di dapur ya seperti itu. Tapi ketika saya beli dolar, saya nggak tahu mode produknya apa. Ketika saya beli Unilever, saya diundang rapat pemegang saham. Tapi ketika saya punya aset mata uang atau forex, itu nggak ada pemegang saham diundang. Jadi dan pasarnya ini jelas misalnya. Ini pasarnya jelas jual belinya. Kalau ini kan semata-mata dan di sini ada regulasi misalnya batas kenaikan atas berapa persen, ke bawah berapa persen. Kalau ini kan nggak ada, makanya kalau di sana ada to the moon ya sampai ke bulan, ya itu emang nggak ada batasnya. Tapi turun pun sampai ke dasar samudra, ke Palung Mariana pun bisa. Nah itu maksudnya. Jadi kalau saya sih ngambilnya yang simpel-simpel aja sesuai risiko tadi. Saya belum berani dan saya belum beraninya bukan karena nggak tertarik dengan forex dan kriptonya. Saya nggak berani karena belum ada fatwa halalnya. Sesimpel itu kalau saya. Jadi bagi saya ini Kak, ini mungkin lebih bicara teologis dan eskatologis ya, keakhiratan gitu. Jadi supaya saya lebih mudah ditanya nanti gitu, kenapa kamu nggak ikut-ikutan beli ini? Karena saya nggak tahu Pak hukumnya, dan saya nggak akan beli sesuatu yang nggak tahu hukumnya. Gitu. Sumalatus aluna yauma izin anin naim gitu. Setiap kenikmatan kita akan dipertanggungjawabkan. Nah supaya mengurangi pertanggungjawaban ya saya nggak ikut banyak gitu investasinya. Baik, jadi kita mengerucut nih kedua sementara dua hal ini ya, reksadana sama investasi saham, begitu ya? Begitu ya? Oke, siap. Benar, boleh. Nah, di antara dua hal ini, tadi kan Mang Amsi cerita itu dua-duanya punya resiko. Ya, apa namanya kalau dianalogikan sama nasi goreng kita bisa paham gitu resikonya. Cuma apa namanya kalau sehubungan sama kita sebagai investor itu gimana selain bahwa memang yang jumlah dananya lebih dikit ikut reksadana aja lah gitu ya. Kalau yang jumlah dananya cukup besar bolehlah masuk ke saham gitu. Nah selain jumlah dana, apalagi yang harus kita pertimbangkan ini kalau kapan kita ikut reksadana, kapan kita ikut saham gitu. Oke. Jadi kita lihat juga profil keseharian kita. Saya gitu. Saya terus terang di saham pun saya belum bisa seperti Mas Anton gitu kan. Mungkin udah hebat tradingnya karena bisa lihat charting, bisa jaga lilin tiap malam dan tiap hari gitu ya. Jadi ingin menyaingi urban legend dari Depok misalnya gitu ya kan. Kemarin lagi rame ya. Kan sama-sama jaga lilin gitu. Nah kalau yang mereka ditudingnya jaga lilinnya gitu kan supaya gak ketahuan orang. Nah kalau kita jaga lilinnya di cat. Karena cat itu kan candlestick, batang lilin. Jadi saya juga sering ditanya itu Mang Amsi itu jarang keluar, gak pernah keluar rumah tapi suka jajanin orang. Jangan-jangan, nah gitu kan. Jangan-jangan apa gitu ya. Jangan-jangan muja apa gitu. Padahal kita cuma liatin cat kan kalau udah untung ya jual aja gitu. Kayak sekarang lah saya lagi liburan sama teman-teman sama keluarga gitu ya. Itu kan dari saham dicairin dulu gitu buat liburan. Soalnya kan saya sering liatin foto liburan gitu. Ini kok gak pernah kelihatan kerja. Apalagi kan saya WFH, Kak. Sudah setahun itu kita belajar daring ya. Ini kok belajar daring, yang lain lepas mobil misalnya. Ini malah ada mobil di rumahnya ya, mobil teman, mobil siapa. Gitu kan jadi aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau kembali ke yang tadi, bicara tentang reksadana atau saham, maka yang terpenting tadi, faktor keseharian kita juga menentukan. Kalau misalnya saya sibuk nih, orangnya sibuk, bukan sibuk sih, sok sibuk lah, misalnya mengisi acara atau ngajar. Saya mungkin nggak bisa liatin chart terus, maka saya milih sebagai investor sahamnya yang relax gitu. Kalaupun misalnya reksadana, misalnya reksadana pun yang relax, gitu. Nggak liatin tiap hari. Gitu. Jadi semua sesuai dengan keseharian dan profil risiko. Jadi kapan sebagai kita bisa jadi investor reksadana? Kalau reksadana itu kapan aja bisa. Karena reksadana itu setiap hari bisa beli, seperti saham gitu. Tapi kalau masalahnya saham itu kan butuh effortnya, kita harus analisis perusahaan, harus analisis chart gitu.
effortnya lebih gede dibanding kita harus beli reksadana. Karena reksadana itu analisis itu soal manajemen investasi. Jadi tadi analisis bikin nasi goreng yang enak itu bukan tugas kita, tugasnya MI. Tapi kalau kita ingin meracik portofolio yang bagus di saham secara langsung, kita punya effort di situ, harus buka laporan keuangan. Nah, itu mungkin yang membedainnya gitu. Jadi keseharian kita juga menentukan pada pilihan investasi. Maka bagi saya tidak ada investasi yang paling benar atau paling salah. Tapi yang ada hanyalah investasi yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan dan profil kita. Seperti itu. Kalau lihat gitu, Mang, berarti boleh nggak disimpulin kalau untuk masuk ke saham itu kita harusnya level literasinya harus lebih tinggi dibandingkan kalau kita mau cuman di reksadana. Betul gitu nggak, Mang? Betul sekali. Kenapa? Karena di saham itu tidak semerta-merta kita cuman beli terus lepas, beli atau beli kemudian lupain gitu. Saya kurang sepakat. Kenapa? Karena yang namanya investor sekalipun itu tetap ada yang namanya review setiap 3 bulan sekali, karena ada yang namanya saham yang sudah muncul di bursa efek, ya. Berarti itu kan sudah terbuka, perusahaan PT, makanya PT titik-titik TBK kan biasanya gitu kalau sudah tercatat. Sekarang ada sekitar 730-an. Nah, ketika sudah terbuka, berarti sudah ada keterbukaan informasi. Nggak bisa disembunyiin lagi penjualannya berapa, utangnya berapa tuh nggak bisa disembunyiin lagi. Nah, tugas investor adalah memantau minimal 3 bulan sekali. Nggak ada yang namanya beli kemudian tidur, nggak ada. 3 bulan sekali tetap harus di cross check gitu. Ini ada kenaikan nggak? Atau ada penurunan nggak? Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya saham memang lebih tinggi levelnya dibanding reksadana, karena reksadana kita nggak dipusingkan dengan analisis, dengan pemilihan instrumen, karena itu udah tugas MI lah. Tugas kita nyediain uang aja buat beli gitu. Tapi kalau di saham kita punya uang pun nggak sembarangan beli. Kenapa? Ini kayaknya lagi jelek nih, saya kalau masuk kurang bagus, secara teknikal kurang bagus, secara fundamental kurang bagus. Nah, makanya karena gini, kalau kita beli saham tanpa ada analisis, jatuhnya spekulasi, goror. Goror itu nggak boleh. Jadi sahamnya halal, sahamnya syariah misalnya. Jadi kita perlakukannya sebagai sesuatu yang spekulatif. Emang gini, misalnya Kak, saya beli ini emang saham apa itu? Saya nggak tahu, pokoknya ikut aja. Nah, itu kan goror. Tapi minimal kita tahu saham ini adalah saham bergerak di bidang ini. Nah, setelah itu minimal gorornya sudah minimalisir. Belum lagi secara fundamental dia kenaikannya gini-gini, itu nambah lagi, semakin kuat lagi, bukan semakin goror lagi. Jadi semakin kita mengenali satu perusahaan dan pergerakannya, itu semakin meminimalisir atau bahkan menafikan goror itu sendiri. Oke.